Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Ruth Elsie, guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Sentani, menampilkan karya inovasi berjudul Permainan Detektif Game untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris pada pembelajaran berdiferensi di kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 1 Sentani. Sejak Agustus 2022, kita telah memulai pembelajaran tatap muka secara penuh dengan protokol kesehatan yang ketat. Secara umum, para siswa merasa senang bisa kembali bersekolah. Namun pada kenyataannya dalam pembelajaran di kelas, siswa kurang antusias mengikuti pembelajaran, lebih suka bermain smartphone, dan merasa jenuh dengan pembelajaran yang hanya berasal dari buku teks saja. Selain itu, kemampuan siswa yang satu berbeda dengan siswa yang lain, menyebabkan hasil pembelajaran yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Dari kondisi nyata tersebut, muncul permasalahan yang harus segera dicarikan solusinya, yakni mencari model pembelajaran yang menarik sekaligus dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu solusi untuk menghadapi situasi tersebut, karena pembelajaran berdiferensiasi mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan beberapa hal seperti lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, dan terdapat penilaian berkelanjutan. Guru juga perlu menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dan mempunyai manajemen kelas yang efektif. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini perlu dilakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa melalui wawancara, observasi, atau angket, merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, serta mengevaluasi pembelajaran yang sudah berlangsung. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru melakukan asesmen diagnosis non-kognitif. Tujuan asesmen diagnosis non-kognitif adalah untuk mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Dengan demikian, guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan siswa. Ada beberapa instrumen yang dipakai guru dalam melakukan asesmen diagnosis non-kognitif, seperti instrumen latar belakang keluarga, kesiapan belajar, kebiasaan belajar, motivasi belajar, minat belajar, gaya belajar, dan harapan orang tua. Semuanya diisi oleh peserta didik. Hasil analisis dari asesmen ini akan dideskripsikan dalam bentuk narasi dan data tentang gaya belajar, minat, dan kesiapan belajar siswa yang pada waktu proses pembelajaran dilakukan. Guru mempunyai metode dan materi yang beragam untuk mengakomodir kebutuhan siswa. Permainan detektif game adalah permainan yang melatih kemampuan investigasi dan pengamatan, serta dapat meningkatkan komunikasi sehingga mengasah 4 keterampilan berbahasa Inggris, yaitu reading, speaking, writing, and listening. Permainan detektif game ini diterapkan dalam materi asking about and stating intention. Guru memberikan kasus untuk diselesaikan dan peserta didik menemukan petunjuk dalam QR barcode. Our material today is asking about and stating intention. Oleh bahasa Indonesia sih bertanya tentang dan menyatakan niat. The formula is subject plus to be plus going to plus verb. For example, Glory and Santi are going to cinema tomorrow. The sentence says that to be are and going to it means will. Glory and Santi are going to cinema tomorrow. Setelah mempelajari materi asking about and stating intention, peserta didik mengerjakan soal secara individu dan mempraktekkan ekspresi asking about and stating intention bersama kelompoknya. Kemudian siswa membentuk kelompok yang terdiri atas 4 orang dan mempelajari masalah serta langkah pemecahannya. Siswa membuat 4 karakter sesuai dengan naskah dan memakai kode scanning barcode untuk menemukan petunjuk menyelesaikan kasus.
What are you going to do after graduating from high school? I'm going to continue my education in university. That's great. What faculty will you take? I'm going to take Faculty of Economy. What about you? I am going to work because I have to support my family. That's great too. I hope you will be successful then. Thank you, you too. Tonight we are going to present the result of our discussion about the case of citizen for us. My name is Zahira Rosidayati. My name is Aisyah Malaysia. My name is Riani Endor. Test of disappearance of this expensive jewelry. Now, the girls were workers at Mr. Holmes' house when the guests poured were a driver, security guard, a female cook on set, and cleaning service. I'm going to do lunch. The conclusion of the material of asking about and stating intention is that we are planning to do something. Therefore, we used to be going to, which is same with the word will. For example, I am going to the cinema tomorrow means I will go to the cinema tomorrow. Dalam pertemuan yang ketiga, guru melakukan kegiatan evaluasi. Hasil evaluasi pembelajaran pada kegiatan pembelajaran pertama menunjukkan bahwa 70% siswa mencapai nilai KKM dan 30% siswa tidak mencapai KKM. Pada kegiatan pembelajaran kedua, siswa yang mencapai nilai KKM berjumlah 90%. Sedangkan berdasarkan submateri, pada submateri pertama ketuntasan siswa 100%, submateri kedua sebanyak 95%, dan submateri ketiga sebanyak 90%. Dari hasil evaluasi dilakukan tindak lanjut, yaitu bagi siswa yang tuntas 100% diberikan apresiasi dan jadikan tutor sebaya. Bagi siswa yang ketuntasannya kurang dari 100% tetapi mencapai KKM diberikan pengayaan mempelajari kembali submateri yang belum tuntas. Sedangkan bagi siswa yang tidak tuntas diberikan remedial dengan dibantu tutor sebaya. Demikianlah praktek baik yang saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.